Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok Agenda 3 mengenai penerapan manajemen dan Smart ASN di Kementerian PKP. Identifikasi isu. Kelompok kami mengangkat 3 isu terkait dengan masalah perumahan, yaitu yang pertama, backlog perumahan yang tinggi di Indonesia. Kemudian isu yang kedua yaitu keterbatasan pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Isu ketiga yaitu banyaknya kawasan padat yang tidak memenuhi standar hunian layak. Dampak isu. Yang pertama permasalahan yaitu backlog perumahan yang tinggi di Indonesia. Lalu permasalahan yang kedua adalah keterbatasan pembiayaan perumahan untuk MBR. Lalu permasalahan yang ketiga, banyaknya kawasan padat yang tidak memenuhi standar hunian layak. Penapisan permasalahan. Mempertimbangkan kompleksitas permasalahan perumahan, diperlukan upaya penapisan untuk mengidentifikasi isu yang paling strategis. Analisis APKL, aktual, problematik, kelayakan, dan layak, digunakan untuk menilai 3 isu utama yang telah ditentukan dengan penilaian sebagai berikut. Untuk yang pertama, backlog perumahan yang tinggi di Indonesia dengan nilai aktual 5, problematik 4, kelayakan 5, dan layak 4 dengan jumlah 18. Lalu yang kedua, keterbatasan pembiayaan perumahan untuk MBR. Aktual 5, problematik 5, kelayakan 5, dan layak 4 dengan total jumlah 19. Lalu yang ketiga, banyaknya kawasan padat yang tidak memenuhi standar hunian layak. Dengan nilai aktual 4, problematik 4, kelayakan 5, dan layak 4 dengan jumlah 17. Berdasarkan hasil analisis APKL dan 3 isu utama perumahan, permasalahan keterbatasan pembiayaan perumahan untuk MBR menjadi isu yang paling prioritas untuk ditangani. Terpilihnya permasalahan keterbatasan pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah menjadi isu yang paling prioritas untuk ditangani dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Aktual. Data menunjukkan backlog perumahan di Indonesia mencapai 9,9 juta unit. Yang kedua, problematik. Sebagian besar MBR memiliki penghasilan rendah dan tidak tetap sehingga dianggap tidak bankable oleh lembaga keuangan. Yang ketiga ada kehalayakan, yaitu keterbatasan pembiayaan dirasakan secara luas karena mayoritas masyarakat Indonesia berada di kelompok MBR. Lalu yang keempat ada layak. ASN khususnya di Kementerian PKP dan instansi terkait berperan besar dalam merumuskan kebijakan, melakukan inovasi skema pembiayaan inklusif, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Penyebab permasalahan keterbatasan pembiayaan perumahan untuk MBR. Yang pertama adalah kuota subsidi yang terlalu kecil. Lalu yang kedua, syarat perbankan yang tidak sesuai dengan kondisi MBR. Yang ketiga, yaitu penghasilan rendah dan tidak stabil. Kemudian yang keempat, yaitu minim sosialisasi dan literasi keuangan. Selanjutnya yang kelima, yaitu harga rumah yang terus naik dan tekanan urbanisasi. Yang terakhir yaitu yang keenam, regulasi dan birokrasi yang berbelit. Selanjutnya, mari kita analisis akar permasalahan menggunakan diagram fishbone dengan kriteria 6M. Dari sisi man or mind power, pembiayaan perumahan bagi MBR terbentur oleh pendapatan MBR yang tidak tetap karena umumnya bekerja di sektor informal. Kemudian material dalam hal ini adalah data atau informasi. Kemudian metode karena administrasi yang memang belum lengkap sehingga syarat-syarat akan terasa lebih ketat dan proses pengajuan akan terbilang rumit. Kemudian mesin atau dalam hal ini teknologi, di mana aplikasi pengajuan ini belum terintegrasi. Kemudian measurement, di mana sistem penilaian kelayakan kredit ini terasa kaku. Dan yang terakhir yaitu milieu atau lingkungan, di mana harga tanah meningkat dan juga rumah subsidi ini lokasinya jauh dari aktivitas ataupun pusat ekonomi. Berikut merupakan rekomendasi pemecahan masalah kaitannya dengan Smart ASN. Yang pertama, integritas dan transparansi. Yang kedua, profesionalisme dan kompetensi. Yang ketiga, wawasan global dan networking. Belajar dari praktik internasional, contohnya social housing di Eropa, micro mortgage di India untuk diadaptasi ke Indonesia. Yang keempat, IT dan digitalisasi. Membangun dashboard monitoring subsidi perumahan berbasis data terpadu, yaitu terintegrasi dengan Dukcapil dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan target MBR akurat. 5. Entrepreneurship dan inovasi. ASN didorong berpikir wirausaha, misalnya mendorong pengembang kecil atau menengah membangun rumah murah melalui insentif fiskal. Yang keenam, hospitality dan pelayanan publik. Penyederhanaan birokrasi agar MBR tidak terbebani proses panjang dan biaya tambahan.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian PKP, gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Saatnya rakyat punya rumah. Terima kasih.